Oke, teman-teman, jadi kita ini kita akan membahas tentang tipe data number ya. Ah, tipe data number di Python. Nah, di Python itu sendiri ada tiga tipe data number. Itu ada int atau integer ya. Nah, yang dimana integer itu adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat positif, negatif ya kan, tanpa ada desimal gitu, tanpa koma gitu. Nah, dengan panjang tak terbatas. Terus ada juga tipe data float. Float itu angka positif atau negatif yang mengandung angka desimal ya. Jadi ada komanya gitu. Itu masuknya float. Terus ada tipe data kompleks. Nah, tipe data kompleks itu sendiri menampung bilangan kompleks ya, yang sering juga disebut tuh bilangan imajiner. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini saya punya variabel a ya kan. A itu sama dengan satu. Nah, satu ini itu adalah bentuknya integer ya, int. Terus yang b itu ini kita punya variabel b, isinya itu 1,0. Nah, ini secara otomatis ini nama itu tipenya ini adalah float. Terus ini ada variabel c ya. Nah, di sini isinya itu adalah 1J. Nah, yang dimana ini adalah tipe data kompleks. Nah, terus kita untuk mengecek ya tipe data dari suatu variabel kita bisa menggunakan metode type. Nah, type tanda kurung, buka kurung, tutup kurung, terus di dalam kurungnya itu kita tulis nama variabelnya. Jadi ini saya akan mencetak ya print, terus saya type a, kita akan mencari apa tipe dari variabel a ini, ya kan? Misalnya kita running nanti ini keluar, ini kelas int. Terus type b yang ini itu keluarnya kelas float. Berarti ini adalah tipenya float. Terus yang C ini bisa kita type ini kompleks nih tipenya. Nah, seperti apa? Coba kita buka PyCharm kita lagi. Nah, oke. Ini saya masih di folder yang sama ya, yang dengan materi variabel belajar Python dasar. Nah, misalnya kita klik kanan lagi, kita new, terus Python file. Sini kita buat tipe, misalnya kita tipe data number, enter. Nah, tadi yang kita tahu ada tiga tipe data ya kan. Kita ada tiga tipe data ya. Ada tiga tipe data number ya kan. int yaitu int terus tadi ada float, habis ada float itu ada kompleks. Terus untuk membuat variabel yang bertipe integer, kalau di Python itu kita seperti biasa aja, kita tinggal buat nama variabelnya ya kan. Bisa kita buat sini angka integer misalnya ya kan, sama dengan terus. Nah, ini tadi bilangan apa tipe integer itu tadi kan itu bilangan bulat ya kan, bilangan bulat entah positif atau negatif, yang penting dia tidak ada koma, itu masuknya di integer dan dia itu tak terhingga, pokoknya itu integer kalau di Python. Terus kita tinggal misalnya masukin aja misalnya sini 100 ya kan. Nah, misalnya kita print ya, print kita cetak dia ke konsol, tapi kita akan cetak tipenya. Nah, sini kita bisa menggunakan metode type buka kurung tutup kurung, terus ini nama variabelnya apa, nama variabelnya tadi angka integer ya kan, nama variabelnya angka integer. Nah, misalnya kita running, kita klik kanan ya, terus ini run tipe data number, nah kelas int nih. Nah, jadi kalau di bahasa pemrograman lain misalnya kayak Java gitu, nah kalau kita membuat integer kita harus sebutkan dulu nih int angka integer misalnya sama dengan 100 gitu. Nah, kalau di Python itu tidak perlu, maka secara otomatis akan dideteksi. Nah, ini untuk integer ya.
Nah, misalnya kita sini kasih komentar dulu ya. Nah, kita kasih komentar dulu. Contoh integer. Nah, di sini kita buat lagi contoh float. Nah, misalnya kita buat ya angka, kita buat angka underscore float. Nah, oke. Sama dengan misalnya 1,5 misalnya. Kita enter, misalnya kita print. Nah, kita akan print tipenya, tekan type, buka kurung lagi, terus nama variabelnya apa? Tadi nama variabelnya itu angka float, ya kan? Kita running lagi. Nah, ini kelasnya float. Nah, jadi begini. Kalau ini walaupun 1,0 misalnya. Nah, ini kan float juga. Terus misalnya contoh untuk tipe data kompleks. Contoh tipe kompleks misalnya. Ini kita kasih tipe, ya kan? Sini kita misalnya buat angka kompleks sama dengan misalnya 1J, ya kan? Nah, 1J ini. Terus kita print, kan? Habis print kita tulis lagi type. Nah, habis type terus nama variabelnya apa? Tadi kan nama variabelnya itu angka kompleks, ya kan? Nah, misalnya kita running, nah ini tipenya kompleks. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, misalnya kita punya contoh lain nih untuk angka integer ya. Oke, misalnya kita buat lagi variabel itu angka integer 1. Nah, sama dengan 200. Nah, jadi nama variabel itu boleh angka. Tapi yaitu setelah huruf ya. Tapi kalau misalnya awalnya angka itu nggak boleh. Misalnya gini, 1 angka, ya kan? Nah, ini akan error nih. Nah, ini ada error nih, ada merah-merah. Tapi kalau misalnya angka 1 sama dengan 200, nah itu nggak apa-apa. Jadi angka 1, angka 2 itu nggak apa-apa. Nah, atau begini juga itu nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa. Oke, kita akan buat lagi misalnya di sini angka integer sama dengan misalnya 200, ya kan? Nah, misalnya kita print, kita akan print tipenya type, buka kurung, terus angka integer 1, ya kan? Nah, di sini coba ini angka integer 1 nih. Nah, kita running lagi. Nah, ini int nih. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, coba misalnya kita akan print isinya, isi dari variabel kita. Nah, ini kita bisa kita hapus saja, kita buat ulang aja ya. Setelah kita print angka integer misalnya. Terus ini print angka integer 1, ya kan? Nah, ini kita hapus saja, kita akan buat ulang misalnya print angka float. Nah, yang ini kita bisa print angka kompleks. Oke, kita running lagi. Nah, ini begini ya hasilnya. Nah, begini teman-teman. Ini untuk tipe data integer, float, dan kompleks. Terus ini konversi tipe data number. Nah, konversi tipe data number itu adalah mengubah tipe number 1 ke tipe data number lainnya. Ini saya number, ini saya salah tulis. Terus kita tidak bisa mengkonversi bilangan kompleks ke jenis bilangan lain. Jadi untuk tipe data integer dan float itu bisa dikonversi, tapi untuk tipe data kompleks, tipe data number kompleks itu tidak bisa dikonversi ke bentuk yang lain. Nah, terus untuk mengkonversi tipe data number kita bisa menggunakan metode sebagai berikut. Nah, untuk mengubah ke integer, kita konversi ke integer, kita bisa menggunakan metode ini ya. int buka kurung tutup kurung, terus di sini angkanya atau nama variabel ya. Nah, ini untuk mengkonversi ke bentuk integer. Kalau float
itu dia begini, float buka kurung tutup kurung. Nah, terus di sini itu bisa bilangannya atau nama variabel. Terus ini ada kompleks, itu juga sama, kita cuma menggunakan metode ini, kompleks buka kurung tutup kurung. Nah, terus di sini bisa angkanya atau suatu variabel gitu untuk mengubah ke bentuk kompleks. Nah, misalnya ini ada contohnya ya. Nah, misalnya ini saya udah kasih komentar sebelum dikonversi ya. Di sini ada A, variabel A dan B ya. Yang untuk variabel A ini sama dengan 1, berarti ini itu adalah integer ya kan. Terus yang B ini 1.0, 1,0 ya. Nah, kalau float itu dia bilang desimal ya. Nah, di sini kalau di bahasa pemrograman itu dia menggunakan titik ya. Jadi bukan koma. Bukan titik. Kalau di Indonesia kan kalau biasa itu kan 1,5 gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ditulis di bahasa pemrograman itu menggunakan titik. Jadi menggunakan titik yang untuk membuat bilangan float. Terus misalnya kita print atau kita cetak tipenya, tipe dari ini tiap-tiap variabel A dan B. Nah, nanti pas di running itu hasilnya kan begini, kelas int, kelas float ya kan. Nah, terus di sini hanya pembatas. Nah, di sini saya akan buat variabel baru ya. Integer misalnya. Kita akan buat variabel integer sama dengan int ya kan, int. Nah, kalau kita ingin mengkonversi ke bentuk integer, kita akan menggunakan metode int ya kan. int buka kurung tutup kurung, terus ini nama variabelnya. Nama variabel atau bisa angkanya. Nah, di sini saya akan panggil variabel b. Nah, seperti yang kita tahu, variabel b itu awalnya float kan, 1.0 float. Nah, jadi ini akan bentuk tipe float ini akan dikonversi menjadi integer. Nah, terus ini ada juga floating, nama variabelnya sama dengan float ya, dalam kurung a. Jadi a ini awalnya bentuknya integer, kita akan konversi dia ke bentuk floating, ke bentuk float ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode float buka kurung tutup kurung, terus ini nama variabelnya. Di sini kita juga bisa mengubah ke bentuk kompleks, tapi kita nggak bisa mengkonversi kompleks ke bentuk lainnya ya. Yang kita tahu tadi, di sini saya punya variabel kompleks sama dengan ya, untuk mengkonversi ke bentuk kompleks kita bisa menggunakan metode kompleks terus buka kurung tutup kurung, di sini angka atau nama variabel. Nah, di sini saya akan mengubah B ini ya ke bentuk kompleks. Nah, yang awalnya dia ini float. Nah, pas saya cetak ya, saya akan print tipenya tiap-tiap dari variabel ini integer, dia akan bentuknya integer, padahal awalnya dia itu float. Terus untuk yang variabel float yang awalnya dia integer, dia akan menjadi float. Terus untuk variabel kompleks ya, yang dimana awalnya b itu adalah float, dia akan menjadi kompleks. Nah, coba saya contohin ya. Sini saya kasih komentar lagi, misalnya konversi tipe data number. Enter. Nah, misalnya kita akan mengubah angka integer ini ke bentuk float. Nah, misalnya kita akan buat floating sama dengan, kita buat nama variable floating. Nah, variable bebas saja ya, bebas bisa apa aja. Yang penting memenuhi kaidah-kaidah tadi, nggak boleh ada spasi dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mengubah dia ke integer, ya kan? Nah, kita akan kalau mengubah ke integer kita menggunakan metode int buka kurung tutup kurung, terus di tengah sininya misalnya kita bisa masukin nih 1,0 ya kan. Misalnya kita print floating, kita running, nah dia akan menjadi 1, dia akan menjadi integer padahal awalnya 1,0. Nah, coba kita akan, oh ya ini kan floating ya, floating berarti kita float. Nah, kita pakai variabel pakai metode float ya, lupa kalau ini nama variabelnya floating. Kita akan mengubah angka integer ini. Kita bisa aja masukin angkanya langsung, atau kita bisa panggil nama variabelnya aja. Sini nama variabelnya kan angka underscore integer. Angka underscore integer, ya kan? Nah, bisa kita save, kita running. Nah, dia jadi gini nih, 100.0. Nah, diubah ke bentuk float. Nah,
Coba misalnya angka integer atas ini, yang ini angka integer, variabel angka integer, misalnya kita print type-nya dalam kurung angka integer, kita save. Nah, terus yang ini kita akan cetak juga tipenya apa. Kita pakai menggunakan method type, buka kurung tutup kurung. Terus di sini floating. Nah, jadi kita buat metode print ya untuk mencetak. Nah, terus apa yang kita cetak? Nah, kita akan mencetak tipe dari variabel floating. Makanya type ini ada di dalam buka kurung tutup kurung dari print ini. Nah, misalnya kita running. Nah, ini awalnya dia hasilnya gini ya, kelas int ya kan. Terus pas sudah dikonversi dia akan menjadi float. Nah, misalnya kita print floating. Nah, di sini misalnya kita bisa print angka integer, kita running. Nah, ini awalnya 100. Pas dikonversi menjadi float, dia menjadi 100.0. Nah, begini teman-teman. Begitu juga, misalnya kita ingin konversi dia ke bentuk integer. Kita akan buat variabel integer, sama dengan bebas aja teman-teman mau buatnya apa. Terus, kita bisa menggunakan metode int, buka kurung tutup kurung, terus ini nama variabelnya. Nah, kita akan mengubah ini, variabel angka float ini, yang dimana itu isinya 1.0, kita akan ubah dia ke bentuk integer. Nah, ini kan bentuknya float kan aslinya 1.0 karena dia ada komanya. Kita di sini bisa tulis nama variabelnya angka float, ya kan? Nah, coba misalnya kita sini juga buat print, kita akan print tipenya, kita bisa menggunakan metode type, buka kurung tutup kurung, terus angka float. Nah, terus kita cetak variabelnya. Kita cetak isi dari variabelnya. Nah, kalau yang ini kita cetak tipenya. Nah, di sini kita bisa juga kita akan cetak juga kita akan cetak variabel ini integer. Kita bisa print, ya kan? Kita print tipenya ya, type buka kurung tutup kurung. Terus nama variabelnya apa? Nama variabelnya kan integer. Integer. Nah, terus kita print isinya. Kita print isinya. Nah, kalau pakai type itu kita print tipenya ya. Jangan bingung. Nah, di sini print integer. Nah, misalnya saya running. Nah, di sini kelas float ya. Ini yang ini kelas float, terus ini 1.0 ya kan. Kita print angkanya ini 1.0 benar. Nah, terus yang baru kita konversi ke bentuk integer. Nah, kita konversi, kita cetak tipenya apa. Setelah kita konversi menggunakan metode int, ya kan, buka kurung tutup kurung. Nah, di sini dia menjadi ini int integer, terus kita print isinya itu 1. Nah, kan integer itu kan nggak boleh ada koma kan. Jadi segala koma itu akan dihilangkan. Nah, begitu juga misalnya kita ingin ke bentuk data kompleks. Tipe data kompleks. Nah, misalnya di sini kompleks sama dengan, ya kan? Nah, di sini kita bisa menggunakan metode kompleks, buka kurung tutup kurung. Nah, kita bisa isikan angkanya atau karena kita sini sudah buat, kita akan ubah ini ya, variabel angka float ya 1.0 ini kita akan rubah ke bentuk kompleks, ya kan? Nah, di sini kita bisa panggil aja variabelnya angka float. Maaf. Angka float. Nah, terus kita akan print type. Kita akan print tipenya, kita akan ngecek tipenya dari variabel kompleks ini. Harusnya variabel kompleks ini itu float ya, kalau misalnya nggak dikonversi. Nah, sini kita bisa kompleks. Nah, misalnya kita jalankan, nah tuh dia ini kelas kompleks karena dia sudah dikonversi. Kalau misalnya belum dikonversi ya, misalnya kita gini, kompleks ya kan, variabel kompleks sama dengan kita buat variabel kompleks ya, sama dengan isinya itu
sama dengan isinya itu ini, isi dari variabel kompleks ini misalnya kita mau isinya sama kayak angka float ini 1.0. Nah, daripada kita tulis 1.0 itu bisa ya kan? Lebih baik kita tulis aja nama variabelnya ini. Itu bisa. Nah, jadi gini. Kita tulis saja angka float. Nah, berarti ini maksudnya variabel kompleks itu nilainya sama dengan angka float. Nah, jadi variabel kompleks ini nilainya akan menyesuaikan dengan apa yang ada di angka float ini, variabel angka float ini, atau variabel yang lainnya. Misalnya kita running, nah dia tipenya float nih, float. Karena di angka float ini tipenya kan float kan. Nah, coba misalnya kita hapus komanya, nah angka float sama dengan 1. Nah, harusnya ini integer. Misalnya kita running, nah dia jadi integer nih. Nah, jadi isinya itu tergantung dari variabel ini untuk variabel kompleks. Nah, coba kita balikin lagi 1.0 ya kan. Nah, terus kita konversi dia kompleks sama dengan angka float. Nah, kita udah print tipenya, terus kita print isinya. Dia akan jadi gimana sih? Print kompleks. Kita running. Nah, dia hasilnya jadi begini nih. 1 ditambah 0J. Nih, jadi angka kompleks begini. Nah, jadi begini teman-teman ya. Oke.